Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitratul Aziza, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 5 Uinsunan Ampel Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal analisis real mengenai barisan bilangan, konvergen, serta divergen. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Di sini saya akan membahas soal nomor 4. Pada soal nomor 4, misalkan X1 sama dengan A lebih besar dari 0 dan Xn plus 1 sama dengan Xn ditambah 1 per Xn. Tentukan apakah Xn konvergen atau divergen. Jadi, di sini kan kita sudah misalkan bahwa X1 itu sama dengan A, di mana A-nya lebih besar dari 0. Jadi A-nya ini selalu bernilai positif. Kita ambil A sama dengan 0. Jadi ambil A sama dengan, ambil A sama dengan 1. Sehingga X1 bernilai 1. Selanjutnya, pada soal diketahui bahwa Xn plus 1 itu akan sama dengan Xn ditambah 1 per Xn. Jadi di sini Xn plus 1 sama dengan Xn ditambah 1 per Xn. Untuk setiap n elemen bilangan asli. Kita tahu bahwa bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita ambil n sama dengan 1 terlebih dahulu. Kita substitusikan nilai n sama dengan 1. Jadi n 1 plus 1 sama dengan X1 ditambah 1 per X1. Sehingga X1 plus 1 ini menjadi X2 sama dengan, tadi kita sudah mendapatkan nilai dari X1 yaitu 1. Jadi kita substitusikan langsung. Jadi X2 sama dengan 1 ditambah 1 per 1 atau kita dapatkan 2. Jadi nilai X2 adalah 2. Saat kita substitusikan nilai N sama dengan 2 menghasilkan X2 plus 1 sama dengan X2 ditambah 1 per X2. Ini menjadi X3. Selanjutnya ini kita substitusikan karena kita sudah menemukan X2, maka X2 kita tulis 2 ditambah 1 per 2. Sehingga nilai X3 ini adalah 5 per 2. Selanjutnya, untuk nilai N sama dengan 3, X3 plus 1 itu akan sama dengan X3 ditambah 1 per X3. Ini menjadi X4 sama dengan X3 nya tadi ketemu 5 per 2. Berarti 5 per 2 ditambah 1 per 5 per 2. Sehingga ini menjadi 5 per 2 ditambah 2 per 5. Jika kita samakan penyebutnya menjadi 10, ini dibagi 2, 5 dikali 5, 25 ditambah 10 bagi 5, 2 ditambah 2, 4 menjadi 29 per 10. Jadi jika kita urutkan anggota dari Xn, anggotanya yaitu yang pertama 1, setelah itu 2, 5 per 2,
lalu 29 per 10, dan seterusnya. Di sini dapat kita lihat bahwa barisan ini adalah barisan naik. Jadi kenapa? Karena X1 kurang dari X2. Ini 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 2/5, dan seterusnya. Ini kita akan mencari apakah dia konvergen atau divergen. Karena ini adalah barisan yang tak terbatas, kita lihat bahwa jika kita substitusikan nilai n, karena n anggota dari bilangan asli, jadinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kita substitusikan, ini akan tak terbatas, jadi tidak ada batasannya. Jadi, menurut kriteria divergensi, teorema, saya tulisan di sini ya, teorema 3.4.4 yang mengatakan bahwa jika barisan bilangan X sama dengan Xn tidak terbatas, maka barisan X itu adalah termasuk barisan yang divergen. Baik, selanjutnya akan saya bahas soal nomor 2. Gunakan metode pada contoh 3.4.3b untuk menunjukkan bahwa 0 kurang dari C kurang dari 1, maka limit dari C pangkat 1/n akan sama dengan 1. Jadi di sini dari soal kita ketahui 0 kurang dari C kurang dari 1. Dan kita akan tunjukkan bahwa nilai limit dari C pangkat 1/n adalah 1. Jadi pertama kita akan misalkan terlebih dahulu. Misal C1/n itu sama dengan Zn. Jadi dari permisalan ini kita dapatkan maka 0 kurang dari Zn kurang dari 1. Dan Zn plus 1 kurang dari Zn untuk setiap n elemen bilangan asli. Jadi kita misalkan seperti ini. Setelah itu kita dapatkan karena Zn plus 1 kurang dari Zn, C1/n plus 1 itu juga akan kurang dari C1/n. Untuk selanjutnya, kita gunakan teorema konvergensi monoton, yaitu teorema 3.3.2 konvergensi monoton. Kita dapatkan bahwa nilai Z adalah limit dari Zn. Ini ada. Jadi jika suatu barisan tersebut konvergen, maka barisan tersebut mempunyai limit, dan limit dari Zn itu adalah Z. Setelah itu kita gunakan teorema 3.4.2 yang berlaku bahwa Z sama dengan limit Z2n. Ini berlaku. Teorema ini berbunyi seperti apa? Jadi, jika suatu bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke X, maka sebarang subbarisan dari X juga konvergen ke X. Jadi di sini Zn ini adalah barisan yang konvergen ke Z. Maka ini adalah subbarisan dari Zn. Di Z2n ini adalah subbarisan dari Zn, akan konvergen juga terhadap Z.
Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Di lain pihak, Z2N, karena kita misalkan tadi C pangkat 1 per N adalah Zn, maka Z2N ini akan sama dengan C 1 per 2N. Bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi dari sini kita dapat bentuk. Jadi ini 1 per N, C pangkat 1 per N, pangkat setengah. Dimana C pangkat 1 per N ini adalah Zn. Jadi kita dapatkan Z2N itu sama dengan Zn pangkat setengah. Jadi karena Z2N sama dengan Z setengah, dan menurut teorema, kita gunakan lagi teorema 3.2.10 yang berbunyi, misalkan barisan X sama dengan Xn yang konvergen ke X dan Xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N anggota dari bilangan asli, maka barisan akar dari Xn konvergen dan limit dari akar Xn tersebut adalah akar X. Jadi kita dapatkan Z tadi adalah limit dari 2Zn. Kita dapatkan tadi Z2N adalah Z pangkat setengah. Jadi Z pangkat setengah. Sini kita kan bisa menuliskan bahwa ini adalah limit dari akar Z. Jadi limit dari akar Z menurut teorema 3.2.10 adalah akar Z. Sehingga kita dapatkan, jadi kita dapatkan bahwa Z ini sama dengan akar Z. Z sama dengan akar Z. Jika kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar, akan menghasilkan Z kuadrat sama dengan Z. Kita kurangkan Z di kedua ruas. Jadi Z kuadrat min Z sama dengan 0. Kita keluarkan Z-nya menjadi Z dikali Z min 1. Sehingga kita dapatkan nilai dari Z ini. Z sama dengan 0 atau Z min 1 sama dengan 0. Atau jika kita jumlahkan di kedua ruas dengan 1, maka Z sama dengan 1. Karena pada yang pertama tadi, pada yang diketahui tadi, karena 0 kurang dari Zn kurang dari 1 untuk setiap N elemen dari bilangan asli, maka nilai Z harusnya adalah 1. Jadi yang memenuhi adalah Z sama dengan 1. Karena Z ini lebih dari 0. Jadi ini bukan. Jadi Z adalah 1. Maka terbukti bahwa limit dari C1 per N sama dengan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.